Kali waktu saya itu pasar, dia tahu saya di pasar itu tahu, mungkin nanya-nanya atau dia melihat saya ya, waktu lewat dia mungkin berhenti ngobrol sebentar, ngobrol lagi sama dia, sambil kita ngopi, ujung-ujungnya gitu lagi, Pak katanya tolong ya dukung itu Mama Marlin katanya. Kasih lagi sama saya itu. Tapi diterima uangnya itu? Enggak diterima, enggak diterima, karena saya itu cinta sama ya santri, lama, Kiai Abu ya Syekh ya, apalagi sama keturunan Rasulullah ya, Habib ya, itu karena saya cinta terhadap Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Sepertinya permasalahan Habib Balwi ini segera selesai. Tapi sayang juga sebenarnya kalau selesai gitu. Tapi satu sisi alhamdulillah gitu ya. Ya biar kelompok Balwi itu makin jelas gitu bahwa mereka ini ya memang bukan tidak Rasulullah. Tapi mereka ini adalah pengaco yang menjelekkan gitu ya, membuat marwah Rasulullah itu menjadi jelek. Ya bagaimana tidak, mengaku sebagai keturunannya, mengaku sebagai ahlul bait, dan mengaku sebagai kelompok yang auto masuk surga, bisa memberikan segalanya, termasuk memberikan syafaat itu pada para mukibunnya. Dan tentunya semoga mereka segera pergi dari bumi Nusantara ini. Dan kemudian ada saja pola-pola dari mereka. Ketika mereka ingin menyerang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ketika mereka ingin menyerang Gus Fuad Pleret, ketika mereka ingin menyerang ulama-ulama pribumi, Gus Abbas gitu ya. Ya mereka banyak sekali caranya untuk menjatuhkan. Bahkan fitnah-fitnah dari para mukibunnya itu fitnah yang dibikin skenario begitu. Fitnah yang dibikin skenario. Dan hal yang seperti ini itu laku untuk para mukibunnya. Jadi gini, ada sebuah video. Video tersebut itu katanya adalah orang yang dibayar supaya ikut bergabung ke dalam PBI untuk bergabung mendukung tesisnya Ki Imad. Sampai 2 kali dia dibayar supaya masuk gitu. Ayo nih, saya kasih uang, yuk masuk bersama kami lawan Habib Balwi gitu. Pertanyaannya, emang siapa dia? Apakah dia orang penting? Apakah dia orang berpengaruh? Ya kalau ketemu gitu mendingan sih dijitak gitu. Itu beres itu, dijitak aja kalau ketemu. Sosokan ngaku-ngaku bikin fitnah, bikin framing, katanya dibayar untuk mendukung Ki Imad, katanya dibayar untuk melawan Balwi. Siapa lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ya, jadi fitnah-fitnah yang dilakukan oleh para habib serta mukibunnya itu tidak main-main dan tidak tanggung-tanggung. Mereka bisa menggunakan skenario sedemikian rupa. Baik skenario untuk membuli, skenario untuk mempersekusi, bahkan skenario untuk fitnah. Seolah-olah ada orang yang dibayar untuk mendukung tesisnya Ki Imaduddin Usman Al-Bantani. Seolah-olah dia itu dibayar untuk melawan klan Habib Balwi. Seolah-olah dia itu dibayar seperti orang pintar, seperti orang berpengaruh, seperti orang-orang penting begitu. Jadi ya kalau dilihat begitu, apalagi videonya gitu ya, dilihat dari garis wajahnya, di tampang-tampangnya begitu, itu sama sekali itu penuh kebohongan. Dan kemudian siapa saksinya? Apa buktinya? Kalau ngomong di komunitas mereka, ngomong di depan para mukibun yang lain begitu, saya juga bisa ngaku-ngaku nih ponakannya Pak Jokowi, nih adiknya Pak Prabowo, nih Habib udah gue tempeleng. Ngomong begitu gampang, tapi siapa saksinya? Apa buktinya? Nah ini yang perlu diwaspadai nih oleh pribumi di Nusantara. Jadi kalau sekedar Habib saja gitu ya, Habib saja, itu
mereka tidak akan berani. Habib-habib baru itu berani karena para mukibul-mukibulnya itu masih goblok-goblok dan bisa dibohongi. Ya bahkan ada yang seolah dia itu sudah terhipnotis gitu ya, meyakini sekali bahwa Habib baru itu adalah zuriyah Rasulullah yang harus dijaga. Wah, harus dijaga, harus diikuti. Iya, apapun yang mereka minta, kita ya ijabanin begitu. Apapun yang mereka inginkan, kita adain. Iya. Sampai kemarin nih ada video yang katanya saya muhibin sambil bawa-bawa parang gitu kan, sambil ngasah parang gitu. Siap perang gitu. Kalau melihat orang-orang yang model begitu, jadi miris sih sebetulnya, miris. Gitu. Gobloknya minta ampun. Gitu. Ininya sudah nggak dipakai. Gitu. Ya harusnya kan ketika Kiai Imad ini membuat tesis, kemudian melihat fakta bahwa Habib Bali model-modelan begitu. Cobalah buka hati, buka pikiran. Gitu. Benar atau tidak, cari tahu kebenarannya. Jangan hanya sepihak. Gitu. Iya seperti saya nih, pernah menjadi muhibbin. Ketika melihat adanya kebenaran, ya maka saya mempelajari kebenaran itu. Hingga akhirnya saya menyimpulkan bahwa Habib Bali itu memang ya orang kurang ajar, kelompok yang kurang ajar. Dan ini para mukibulnya harusnya seperti itu, mempelajari tesnya Kiai Imad, kemudian melihat fenomena para Habib Bali yang katanya Buddha Rasul, yang katanya diikuti, yang katanya bisa memberikan barokah, yang katanya bisa memberikan jaminan surga. Dilihat mana ada Buddha Rasulullah tukang mabok, tukang persekusi, tukang demo, jadi PKI, tukang ambil apam istri orang, ngerampok, nyolong, gitu. Mana ada? Di situ harusnya ketika kalian mengaku sebagai muslim, harusnya bisa mikir ya. Mereka yang mengaku sebagai Rasulullah ini sedang mencoreng marwah Rasulullah. Sehingga posisinya ya posisi kita harus membela marwah Rasulullah dong, bukan membela yang katanya keturunannya tetapi melakukan kejahatan atas nama kakeknya. Seperti ini gitu. Jadi dengan framing-framing, dengan settingan skenario dari para muhibbin-muhibbinnya yang gobloknya akut itu, ini bisa berbahaya sih. Berbahayanya bukan berbahaya kepada muslim di Indonesia umumnya gitu ya, kemudian kepada para pendukung tesis Kiai Imad gitu, bukan. Tapi kasihan kepada para mukibul-mukibulnya. Jadi gobloknya tambah goblok begitu. Jadi membuat skenario itu harusnya untuk membunuh karakter Kiai Imad, harusnya untuk mengurangi kepercayaan dari PBI katakanlah atau para pribumi gitu. Ternyata itu tidak mempan. Dan ini membanyak kepada para mukibul saja. Ini seperti yang tadi itu. Ada orang yang ngaku katanya dibayar oleh kelompoknya Imad gitu, supaya ikut percaya tesnya Imad gitu, supaya ikut PWI gitu, supaya ikut untuk melawan Habib Bali. Ya seperti ini kan konyol gitu. Konyol. Walaupun itu bagi saya pribadi gitu ya nggak ada apa-apanya, nggak berarti sama sekali. Ya, jadi yang perlu diwaspadai yang seperti ini, orang goblok digunakan oleh orang yang goblok, kemudian dipercaya oleh orang-orang goblok juga. Dan nantinya di Indonesia ini banyak sekali orang-orang goblok. Jadi gobloknya itu goblok kuadrat. Gitu. Kan kasihan sebetulnya, kasihan gitu. Para mukibul yang goblok itu tambah goblok itu kan, kasihan. Tapi apa boleh buat sih? Ya mungkin mereka diciptakan oleh Allah itu untuk menjadi orang yang goblok, menjadi mukibul. Ya kalau dulu itu menjadi pengkhianat gitu ya. Menjadi orang yang tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat bumi pertiwi, harkat dan martabat tanah airnya. Jadi kalau ada slogan hubul waton minal iman gitu, jawab saja ya, tanya sok gitu. Hubul waton minal iman kok. Negaranya sedang diacak-acak oleh
keturunan imigran itu dibiarkan, bahkan mendukung, kan asu namanya. Oke, udah amat lah. Mereka para mogibel sudah goblok aku di itu, kalau diobatin juga susah. Kalau mau direhabilitasi juga butuh waktu dan biaya, ngapain juga. Udah biarin, biar stres sama stres gitu ya. Oke, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.